Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar ya? Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar kembali tentang membedakan antara gagasan pokok dan kalimat utama. Agar lebih jelas, kita mulai ya. Tujuan belajar kita hari ini yaitu agar kalian mampu membedakan antara kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf. Apa itu gagasan pokok? Jadi kita ingat-ingat lagi ya, gagasan pokok merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok, bisa terletak di awal, tengah, maupun di akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, selama ini kesalahan yang sering terjadi yaitu menuliskan kalimat utama sebagai gagasan pokok. Jadi yang biasanya sering ditulis yaitu jika ada gagasan pokok, maka kita menuliskannya adalah kalimat utuh dari kalimat utama dalam paragraf atau teks tersebut. Agar lebih jelas, kita langsung praktek ke contohnya ya. Peta umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Sebelum permainan dimulai, semua pemain melakukan hompimpa dan suten. Pemain yang kalah hompimpa dan suten akan menjadi penjaga. Nah, di sini kita akan mencari gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utamanya terletak di mana? Benar, di awal paragraf. Nah, ini disebut dengan kalimat utama. Sedangkan gagasan pokok adalah ide dari kalimat ini. Sehingga untuk menentukan gagasan pokoknya, maka kita olah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih sederhana, yaitu petak umpet adalah permainan tradisional. Ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat utamanya yaitu kalimat utuh dari paragraf ini, kalimat pertama paragraf ini, yaitu petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Jadi tahu bedanya ya. Jika ada kata kalimat utama, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok dan kalimat utuh sesuai dengan yang ada di paragraf. Sedangkan yang dimaksud dari gagasan pokok adalah inti atau ide dari kalimat utama. Berikutnya, karena kalimat utamanya ada di depan paragraf atau di awal paragraf, maka kalimat-kalimat yang lain termasuk kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat penjelas ini terdapat gagasan pendukung. Nah, karena di sini ada 4 kalimat penjelas, maka gagasan pendukungnya juga ada 4. Kita urutkan ya, dari yang pertama yaitu tempat bermain petak umpet. Kemudian gagasan pendukung yang kedua yaitu jumlah pemain petak umpet. Gagasan pendukung yang ketiga, aturan sebelum bermain. Dan yang terakhir yaitu pemain yang menjadi penjaga. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa membedakan antara kalimat utama atau kalimat penjelas dengan gagasan pokok atau gagasan pendukung yang ada dalam kalimat tersebut. Kita berpindah ke contoh satunya ya. Busana yang dipersiapkan untuk menampilkan tari golek meliputi kain, baju, stagen, sampur, jamang, sinyong, slepe, serta aksesori berupa gelang, kalung, subang, dan cunduk mentul.
Adapun tata riasnya yaitu rias wajah cantik yang menggunakan warna-warna cerah. Hal ini disebabkan tari golek menceritakan seorang gadis yang menginjak dewasa. Nah, kita cari dulu mana kalimat utama dari paragraf tersebut. Ya, kalimat utamanya tidak di depan ya, tapi ada di belakang atau bagian akhir paragraf. Inilah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya, hal ini disebabkan tari golek menceritakan seorang gadis yang menginjak dewasa. Nah, untuk menentukan gagasan pokoknya, kalimat tersebut kita olah kembali. Kita tuliskan ide dari kalimat itu, yaitu tari golek menceritakan gadis yang beranjak dewasa. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya adalah kalimat penjelas. Maka di dalamnya terdapat gagasan pendukung, yaitu busana dan aksesori untuk penampilan tari golek serta tata rias tari golek. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kalian tahu ya perbedaannya. Jadi yang dimaksud kalimat utama itu adalah kalimat utuh sesuai dengan paragrafnya. Sedangkan gagasan pokok adalah ide yang ada pada kalimat tersebut. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyangkut sedikit tentang tari golek. Nah, tari golek ini merupakan tari yang berasal dari Yogyakarta. Pada awalnya, tari ini dibawakan secara tunggal, namun tidak menutup kemungkinan sekarang tari ini ditampilkan secara berkelompok. Selain tari golek, masih banyak sekali tarian tradisional yang berasal dari Indonesia. Ada tari piring, tari tortor, tari serimpi, tari kecak, tari sekapur sirih, tari sedati. Kemudian ada tari yapong, tari jaipong, tari gambyong, tari kipas pakarena, tari serampang 12, dan tari enggang, serta masih banyak yang lainnya. Nah, silahkan nanti setelah menyimak video ini kalian kerjakan aktivitas dari Ustadzah ya. Alhamdulillah, selamat belajar dan selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.